Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang demon Beelzebub, penguasa lalat. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kisah tentang salah satu dari demon The Nine Lord, yaitu Leviathan. Tetapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang Demon The Nine Lord, yaitu Leviathan. Bayangkan lautan yang gelap, tanpa dasar yang terlihat. Di bawah permukaannya, sesuatu yang sangat besar bergerak perlahan. Dalam teks-teks kuno, makhluk itu disebut Leviathan, seekor monster laut raksasa, simbol kekacauan, dan dalam demonologi, lambang dari dosa yang sangat berbahaya, kesombongan. Tapi apakah Leviathan hanya makhluk mitos, atau ia adalah gambaran dari sesuatu yang jauh lebih dekat dengan manusia? Asal nama dan catatan kuno. Nama Leviathan berasal dari bahasa Ibrani kuno, yaitu Lipiatan, yang memiliki arti yang melilit atau yang berkelok-kelok. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan makhluk besar berbentuk ular atau naga laut raksasa. Kata tersebut langsung memberi gambaran tentang sesuatu yang panjang, kuat, dan bergerak seperti pusaran di dalam air. Sosok yang menakutkan sekaligus misterius. Dalam teks-teks kuno Timur Tengah, laut sering dipandang sebagai lambang kekacauan dan bahaya. Berbeda dengan daratan yang dianggap stabil dan teratur, lautan digambarkan sebagai wilayah yang liar, tak terduga, dan sulit dikendalikan manusia. Leviathan muncul dalam gambaran ini sebagai penguasa kekacauan tersebut, makhluk raksasa yang tidak tunduk pada kekuatan manusia. Beberapa catatan kuno menyebut Leviathan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang menunjukkan kebesaran dan kuasa ilahi. Kehadirannya menekankan betapa kecilnya manusia dibandingkan dengan kekuatan alam yang diciptakan. Dalam konteks ini, Leviathan bukan sekadar monster, tetapi simbol bahwa ada kekuatan besar di dunia yang berada di luar kendali manusia. Seiring perkembangan pemahaman religius dan simbolis, Leviathan kemudian dipandang bukan hanya sebagai makhluk fisik, tetapi juga lambang kekuatan jahat dan kekacauan rohani. Dari sinilah maknanya berkembang dalam tradisi berikutnya, hingga akhirnya ia dikenal dalam demonologi sebagai simbol dosa dan pemberontakan. Wujud dan gambaran. Leviathan sering digambarkan sebagai makhluk laut raksasa berbentuk ular atau naga purba yang sangat besar dan menakutkan. Tubuhnya panjang, berkelok seperti pusaran ombak dengan sisik keras yang digambarkan hampir tidak bisa ditembus senjata apapun. Gambaran ini menekankan bahwa ia bukan makhluk biasa, melainkan simbol kekuatan yang melampaui batas kemampuan manusia. Dalam deskripsi kuno yang bersifat puitis, Leviathan disebut memiliki kekuatan dahsyat yang mampu mengaduk lautan hanya dengan satu gerakan. Air bergelora, ombak meninggi, dan kedalamannya terasa semakin gelap ketika makhluk ini bergerak. Laut yang tenang bisa berubah menjadi badai karena kehadirannya, menjadikannya lambang kekacauan yang muncul secara tiba-tiba dan sulit dihentikan. Beberapa gambaran simbolis bahkan menyebut napasnya seperti api atau cahaya yang keluar dari mulutnya, memperlihatkan unsur naga dalam wujudnya. Detail-detail ini bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tetapi menunjukkan bahwa Leviathan melambangkan kekuatan destruktif yang besar dan tak terkendali. Ia adalah perwujudan dari sesuatu yang liar, kuno, dan berada di luar kendali manusia. Secara simbolis, wujud Leviathan menggambarkan kekuatan yang tersembunyi di kedalaman, tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi sangat berbahaya. Seperti lautan dalam yang tampak tenang dari atas, namun menyimpan tekanan dan arus mematikan di bawahnya,
Leviathan menjadi lambang ancaman yang tersembunyi, namun sangat nyata. Leviathan dalam demonologi. Dalam tradisi demonologi abad pertengahan, Leviathan berkembang dari gambaran monster laut menjadi sosok simbolis dalam hierarki iblis. Ia sering disebut sebagai salah satu penguasa besar di dunia kegelapan, bukan karena kekuatan fisiknya semata, tetapi karena makna rohani yang diwakilinya. Kehadirannya melambangkan kekuatan jahat yang bekerja di dalam batin manusia, bukan hanya ancaman dari luar. Leviathan paling sering dikaitkan dengan dosa kesombongan. Dosa ini dianggap sebagai akar dari banyak kejatuhan, karena membuat seseorang merasa cukup dengan dirinya sendiri dan menolak otoritas yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Leviathan menjadi lambang hati yang membesar oleh ego, sulit ditegur, dan perlahan menjauh dari kebenaran. Berbeda dari gambaran iblis yang menyesatkan lewat godaan kenikmatan atau ketakutan, Leviathan bekerja lewat perasaan superioritas. Ia membisikkan bahwa manusia tidak perlu merendahkan diri, tidak perlu mengakui kesalahan, dan tidak perlu bergantung pada tuntunan ilahi. Dari sinilah muncul sikap keras hati, pemberontakan batin, dan perpecahan dengan sesama. Kedudukannya yang tinggi dalam demonologi menunjukkan betapa berbahayanya kesombongan dibandingkan dosa lain. Ia bukan dosa yang langsung terlihat, tetapi tumbuh diam-diam di kedalaman hati, seperti makhluk besar yang tersembunyi di dasar lautan. Leviathan menjadi peringatan bahwa musuh terbesar manusia sering kali adalah ego yang tidak terkendali. Perannya sebagai simbol kekacauan. Leviathan sejak awal dikaitkan dengan lautan, dan dalam banyak budaya kuno, laut adalah lambang kekacauan yang belum ditata. Berbeda dengan daratan yang stabil dan dapat dihuni, lautan dipandang liar, dalam, dan sulit dikendalikan. Leviathan sebagai makhluk penguasa kedalaman itu menjadi personifikasi dari kekuatan kacau yang mengancam keteraturan dunia. Sebagai simbol rohani, Leviathan melambangkan kekacauan yang muncul ketika manusia menolak tatanan dan batas yang benar. Saat kesombongan mengambil alih hati, seseorang mulai hidup tanpa arah yang jelas, mengikuti keinginan sendiri tanpa pertimbangan hikmat. Kehidupan pun menjadi seperti laut bergelora, penuh gejolak, tidak stabil, dan mudah menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Kekacauan yang dilambangkan Leviathan juga bersifat batiniah. Ia menggambarkan pikiran yang penuh kesombongan, emosi yang tidak terkendali, serta keputusan yang lahir dari ego, bukan kebenaran. Dari dalam diri inilah muncul konflik, pertengkaran, dan kehancuran hubungan, seperti badai yang berawal dari tekanan besar di kedalaman laut. Melalui simbol ini, Leviathan menjadi peringatan bahwa kekacauan tidak selalu datang dari luar, tetapi bisa lahir dari dalam hati manusia sendiri. Tanpa kerendahan hati dan pengendalian diri, kehidupan dapat kehilangan keseimbangan. Seperti kapal tanpa jangkar di tengah badai, manusia yang dikuasai kesombongan mudah terseret arus menuju kehancuran. Makna dan peringatan dari kisah Leviathan. Leviathan menyimpan makna simbolis yang dalam tentang bahaya kesombongan dan kekacauan batin. Sebagai makhluk yang hidup di kedalaman laut, ia menggambarkan dosa yang tersembunyi jauh di dalam hati manusia, tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi memiliki dampak besar. Ini menjadi pengingat bahwa masalah terbesar sering bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Kesombongan yang dilambangkan oleh Leviathan tumbuh perlahan dan sering tidak disadari. Seseorang bisa merasa benar sendiri, menolak nasihat, dan merasa tidak membutuhkan tuntunan. Dari sikap inilah hubungan dengan sesama menjadi retak, keputusan menjadi tidak bijaksana, dan hidup perlahan kehilangan arah. Seperti laut yang tenang sebelum badai, kesombongan bisa tampak kecil sebelum akhirnya menghancurkan. Kisah Leviathan juga mengajarkan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Dalam banyak cerita, makhluk ini hanya dapat ditaklukkan oleh kuasa ilahi, bukan kekuatan manusia. Pesan ini menekankan pentingnya kerendahan hati kesadaran,
bahwa manusia membutuhkan bimbingan, pertolongan, dan kebenaran yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Sebagai peringatan, Leviathan menjadi simbol bahwa menjaga hati tetap rendah dan terbuka adalah perlindungan utama dari kehancuran batin. Ketika manusia belajar merendahkan diri, menerima koreksi, dan hidup dalam kebenaran, maka lautan kehidupan menjadi lebih tenang. Dengan demikian, kisah Leviathan bukan hanya cerita tentang monster kuno, tetapi pelajaran tentang bagaimana menghindari badai yang lahir dari dalam hati sendiri. Leviathan bukan hanya gambaran monster laut dari kisah kuno, tetapi simbol dari badai yang bisa muncul di dalam hati manusia. Ia mengingatkan bahwa kesombongan dan ego yang tidak dikendalikan dapat menyeret hidup ke dalam kekacauan yang dalam dan gelap. Dari kedalaman itulah kehancuran sering bermula, bukan karena kekuatan luar, tetapi karena hati yang kehilangan arah. Namun kisah ini juga membawa harapan. Badai tidak harus menghancurkan jika manusia memiliki jangkar yang kuat. Kerendahan hati, kesediaan untuk belajar, dan hidup dalam kebenaran adalah jangkar yang menjaga kita tetap teguh di tengah gelombang kehidupan. Kalau kamu menikmati kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah misteri rohani lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya.